Halo sahabat Ruang Belajar, kita berjumpa kembali untuk belajar bersama. Sebelum kita belajar jangan lupa like subscribe video ini ya. Nah dalam video ini kita akan belajar tentang pelaku ekonomi. Teman-teman kelas 10, pernahkah kalian berpikir, siapa saja sih yang menggerakkan roda ekonomi di sekitar kita? Siapa yang bikin barang? Siapa yang beli? Siapa yang mengatur? Di video ini, kita akan kenalan dengan para pemain utama atau pelaku ekonomi yang bikin ekonomi kita jalan. Ada 4 jenis pelaku ekonomi, yuk kita bedah satu persatu. Kita mulai dari rumah tangga konsumen, ini adalah kita semua. Orang atau kelompok yang menyediakan faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, keahlian dan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian kita lanjutkan ke rumah tangga produksi. Ini adalah pihak yang menambah atau menciptakan nilai guna suatu barang atau jasa. Contoh dari rumah tangga produksi seperti petani sayuran, toko kue dan pabrik pembuatan minuman mineral. Lalu pihak yang ketiga adalah pemerintah, di mana pemerintah sebagai regulator dari setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi yaitu konsumen, produsen, dan rumah tangga luar negeri. Regulasi tersebut seperti pembuatan undang-undang, penerapan besaran pajak, aturan dari ekspor dan impor, serta membangun fasilitas negara yang dapat menunjang perekonomian. Yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Pihak ini melibatkan pelaku ekonomi yang berada di luar suatu negara yang berbatasan secara letak geografisnya. Kegiatan ekonomi yang terjadi dengan pihak luar negeri, yaitu ekspor dan impor, baik berupa barang atau jasa. Sekarang kita akan masuk untuk melihat bagaimana para pelaku ekonomi tersebut terlibat dalam interaksi ekonomi, dalam bagian diagram flow 2 sektor. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana 3 pemain utama, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen dan rumah tangga pemerintah saling berinteraksi dan membuat ekonomi bergerak dalam circular flow diagram 3 sektor. Rumah tangga konsumen menyediakan faktor-faktor produksi yang mencakup sebagai tenaga kerja dan mendapatkan balas jasa gaji atau upah, memberikan tanah yang mendapatkan balas jasa berupa sewa, memberikan modal yang mendapatkan balas jasa bunga modal, dan menyediakan kewirausahaan yang mendapatkan balas jasa keuntungan atau profit dari rumah tangga produksi. Selama proses tersebut terjadi, peran pemerintah sebagai regulator menerapkan wajib pajak pribadi kepada rumah tangga konsumen yang akan digunakan operasional negara. Pemerintah bukan hanya menyimpan uang dari pajak tersebut, namun juga memberikan subsidi kepada masyarakat seperti bantuan sosial, bantuan pendidikan dan subsidi BBM dari pajak tersebut. Pemerintah juga berperan terhadap rumah tangga produsen untuk memberikan subsidi agar produsen dapat memproduksi barang sesuai dengan kebutuhan rumah tangga konsumen. Namun rumah tangga produsen juga dikenakan pajak yang akan digunakan untuk memberikan subsidi kepada rumah tangga produsen tersebut. Lalu kemudian hasil dari tersedianya faktor produksi dari rumah tangga konsumen dan diberikan balas jasa oleh rumah tangga produsen, maka tercipta pasar di mana rumah tangga produsen menghasilkan barang atau jasa dan rumah tangga konsumen membeli barang dan jasa tersebut. Kemudian kita akan membahas tentang model circular flow, diagram yang paling mendekati realita kondisi ekonomi dunia, yaitu model circular flow 4 sektor. Dalam sektor ini terdapat penambahan rumah tangga luar negeri seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya. Interaksi yang terjadi dalam 4 sektor tersebut di mana terdapat penambahan interaksi dari 3 sektor sebelumnya, yaitu kegiatan ekspor di mana rumah tangga produsen menjual surplus dari barang produksi kepada luar negeri sehingga kita mendapatkan uang dari kegiatan tersebut. Kemudian kita juga membeli barang dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan di negara kita yang disebut sebagai impor. Pemerintah juga berperan dalam interaksi ini, yaitu sebagai regulator yang menerapkan bea masuk untuk barang yang diimpor dari luar negeri dan cukai untuk barang tertentu serta bea keluar untuk barang yang kita ekspor ke luar negeri. Rumah tangga luar negeri juga bukan hanya melakukan kegiatan ekspor-impor, namun juga investasi terhadap negara kita. Kemudian hasil dari interaksi tersebut, barang dari luar negeri tersedia di pasar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga konsumen dan rumah tangga konsumen dapat membelinya di pasar. Pentingnya memahami circular flow diagram ini adalah kita bisa melihat bagaimana setiap kegiatan ekonomi saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Setiap keputusan yang diambil oleh satu pelaku ekonomi bisa berdampak pada yang lain. Dari model 3 sektor sampai yang kompleks 4 sektor,
Semua ini membantu kita memahami bagaimana mesin perekonomian bekerja. Sahabat Ruang Belajar, sampai di sini pembahasan kita tentang pelaku ekonomi. Terima kasih sudah menonton Ruang Belajar. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Sampai jumpa di pengetahuan baru lainnya ya.